Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Carlusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann. Adapun pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama itu ada konfigurasi penyusun sistem klasik, yang kedua, konfigurasi dengan probabilitas maksimum, yang ketiga, harga rata-rata, dan yang keempat, nilai peluang konfigurasi maksimum. Kita akan masuk di pembahasan yang pertama. Namun, sebelumnya ada hal yang perlu kita ketahui dan kita kuasai. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama, mengenai konsep partikel. Nah, di dalam partikel terdapat dua jenis, yaitu klasik dan kuantum. Nah, yang klasik ini merupakan partikel yang dapat terbedakan dengan partikel lainnya. Sedangkan yang kuantum itu tidak dapat terbedakan dengan partikel lainnya. Sedangkan statistik yang dipakai dalam kedua jenis partikel ini, yang klasik itu menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, sedangkan yang kuantum menggunakan Bose-Einstein dan Fermi-Dirac. Nah, Bose-Einstein ini digunakan untuk kuantum boson dan Fermi-Dirac digunakan untuk kuantum fermion. Adapun hal yang perlu kita ketahui atau kuasai sebelumnya, yang pertama itu permutasi. Nah, kita tahu permutasi itu merupakan peluang penyusun suatu objek dengan urutan tertentu. Terus yang kedua, definisi sistem dan assembly. Apa itu sistem dan apa itu assembly? Nah, sistem itu mengacu pada sebuah partikel, sedangkan assembly merupakan kumpulan dari partikel-partikel tersebut. Nah, yang terakhir, definisi tingkat energi. Untuk sistem klasik seperti atom gas, kita akan berangkat dari asumsi bahwa energi yang dimiliki sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah saya terapkan di slideshow saya. Nah, berada dalam rentangan 0 sampai tak terhingga untuk sistem klasik. Seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat itu mendekati 0. Nah, hal ini memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem menempati salah satu dari keadaan energi di atas dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh satu sistem, dua sistem, sampai seterusnya. Nah, agar sifat fisik dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada, serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Nilai terukur dari besaran yang dimiliki assembly sama dengan perata-rataan tersebut terhadap semua kemungkinan penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculannya menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Nah, jadi untuk memudahkan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan, jadi tingkat-tingkat energi dimiliki assembly itu dibagi ya teman-teman atas beberapa kelompok. Nah, tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Terdapat sejumlah N1 sistem pada G1 pada energi dengan energi rata-rata E1 di kelompok yang pertama. Nah, terdapat juga N2 sistem G2 keadaan energi dengan energi rata-rata E2 di kelompok energi kedua. Begitu juga sampai seterusnya untuk keadaan energi S sampai pada keadaan energi M. Nah, yang selanjutnya itu kita akan masuk di konfigurasi penyusunan sistem klasik. Kita akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi. Untuk
maksud ini, kita akan mulai dengan menganggap semua keadaan energi kosong atau tidak ditempati sistem. Di luar ada sejumlah sistem yang akan diisi pada keadaan-keadaan tersebut. Di sini ada dua tahap proses yang terjadi. Nah, untuk proses yang pertama, teman-teman bisa melihat pada gambar, itu gambar proses yang pertama. Nah, proses yang pertama ini adalah membawa N buah sistem ke dalam assembly. Kita akan hitung jumlah cara yang dapat ditempuh pada tiap proses pertama, yaitu dengan membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly. Proses ini tidak bergantung pada konfigurasi assembly. Nah, yang terpenting adalah bagaimana membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly. Nah, untuk melakukan hal ini, kita akan melewati beberapa tahap. Nah, untuk tahap yang pertama, itu kita mengambil satu sistem dari daftar N buah sistem yang berada di luar assembly. Nah, teman-teman bisa melihat pada slide saya ini. Nah, kita membawa tadi N buah sistem yang berada di luar assembly. Nah, kita bebas memilih satu sistem dari N buah sistem yang ada tersebut. Jadi, jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah N cara. Itu untuk tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua, setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa N-1 sistem dalam daftar di luar. Nah, ketika membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari N-1 buah sistem dalam daftar. Nah, jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N-1 cara, sampai begitu seterusnya. Nah, akhirnya ketika sistem ke N akan dimasukkan dalam assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, sehingga jumlah cara memasukkan sistem ke min N ke dalam assembly adalah hanya satu cara. Nah, dengan demikian, kita mendapatkan jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly. Nah, yaitu N dikali N-1 dalam kurung N-1 dikali dalam kurung N-2 dikali titik-titik dikali 2 dikali 1 sama dengan N faktorial. Jadi ini teman-teman merupakan jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly. Nah, kita masuk dalam proses yang kedua. Nah, untuk proses yang kedua itu adalah penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Nah, kita akan tinjau proses yang kedua. Tahapan yang ditempuh sebagai berikut. Tinjau kelompok 1 yang mengandung G1 keadaan dan ditempati oleh N1 sistem. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah saya tampilkan di slideshow saya ya. Nah, ambil partikel pertama, kita dapat menempatkan partikel ini entah keadaan ke-1, keadaan kedua, keadaan ketiga, dan seterusnya hingga keadaan G1. Jadi, jumlah cara menempatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang dimiliki G1 keadaan adalah G1 cara. Setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel 2. Nah, partikel ini dapat ditempatkan di keadaan ke-1, keadaan kedua, keadaan ketiga, dan seterusnya, hingga keadaan ke G1. Nah, dengan demikian, jumlah cara menempatkan partikel kedua juga G1 cara. Hal yang sama juga berlaku bagi partikel ketiga, partikel keempat, dan seterusnya, hingga partikel ke N1. Nah, akhirnya, jumlah cara menempatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan itu adalah G1 dikali G1 dikali G1 dikali titik-titik dikali G1 sama dengan G1 pangkat N1. Jadi ini ya teman-teman merupakan jumlah cara menempatkan S1 pada partikel N1 partikel pada G1 buah keadaan. Nah,
Sehingga didapatlah perhitungan total konfigurasi penyusunan sistem klasik, yaitu T sama dengan T1 dikali T2 dikali titik-titik dikali TS. T disubstitusikan lagi ya teman-teman menjadi T sama dengan G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G1 pangkat N2 per N2 faktorial dikali titik-titik dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Sehingga didapat T sama dengan Pi GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, menjadi W sama dengan N faktorial dikali T. Sehingga didapatlah menjadi W sama dengan N faktorial Pi GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, sekarang kita akan mencari yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Nah, di sini kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Nah, cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan NS demikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan len W. Jadi agar lebih mudah dimaksimalkanlah len W ya teman-teman, sebab jika len W maksimum maka W pun ikut maksimum. Jadi saling berkaitan ya. Nah, dengan rumus W sama dengan N faktorial I GS pangkat NS per NS faktorial. Dijabarkan len W sama dengan len N faktorial ditambah len Pi GS pangkat NS per NS faktorial. Dijabarkan lagi menjadi len W sama dengan len N faktorial ditambah len dalam kurung G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali titik-titik dikali G pangkat M pangkat M per NM faktorial. Nah, di sini len W sama dengan len N faktorial ditambah len dalam kurung G1 pangkat N1 per N1 faktorial ditambah len dalam kurung G2 N2 di G2 pangkat N2 per N2 faktorial ditambah titik-titik ditambah len dalam kurung GM pangkat NM per NM faktorial. Nah, menjadi len W sama dengan len N faktorial ditambah sigma len GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, didapatlah len W sama dengan len N faktorial ditambah sigma dalam kurung len GS pangkat NS dikurang len NS faktorial. Nah, di sini kita akan menerapkan aproksimasi Stirling. Nah, adapun rumus yang sudah kita dapat tadi yaitu len N faktorial sama dengan len N dikurang N, terus len NS faktorial sama dengan NS len NS dikurang NS. Nah, menjadi len W sama dengan len N faktorial ditambah sigma NS len GS dikurang len NS faktorial. Nah, disubstitusikan menjadi len W kongruen dengan len N dikurang N ditambah sigma
dalam kurung ns len gs dikurang ns len ns ditambah ns. Nah, delta len w kongruen dengan len n delta n ditambah n delta len n dikurang delta n ditambah delta sigma dalam kurung ns len gs dikurang ns len ns ditambah ns. Dijabarkan lagi menjadi delta len w kongruen dengan 0 ditambah 0 dikurang 0 tambah sigma ns delta len gs ditambah len gs delta ns dikurang ns delta len ns dikurang len ns delta ns ditambah delta ns. Nah, disubstitusikan lagi menjadi delta len w sama dengan sigma dalam kurung 0 ditambah len gs delta ns dikurang ns dalam kurung 1 per ns delta ns dikurang len ns delta ns ditambah delta ns. Nah, delta len w sama dengan sigma len gs delta ns dikurang len ns delta ns. Nah, sehingga didapatlah penerapan aproksimasi Stirling menjadi delta len w sama dengan sigma len gs per ns delta ns. Di sini kita masuk dalam penerapan pengali Lagrange. Nah, adapun rumusnya yaitu delta len w ditambah alfa delta n ditambah beta delta u sama dengan 0. Ini disubstitusikan lagi ya teman-teman menjadi sigma len gs per ns delta ns ditambah a sigma delta ns ditambah beta sigma es delta ns sama dengan 0. Nah, sigma dalam kurung len gs per ns ditambah alfa ditambah beta es delta ns sama dengan 0. Len gs per ns ditambah alfa ditambah beta es sama dengan 0. Nah, menjadi disubstitusikan lagi menjadi len gs per ns sama dengan min a min beta es. Nah, dari len gs per ns sama dengan min a dikurang min beta es, didapatlah gs per ns sama dengan e pangkat min alfa dikali beta es. Nah, menjadi ns sama dengan gs e pangkat alfa pangkat beta es. Kita akan masuk di harga rata-rata. Nah, di sini ada tabel, yaitu tabel tentang konfigurasi ya teman-teman. Nah, misalkan di sini X adalah salah satu sifat sebuah assembly. Nah, kita misalkan X itu adalah salah satu sifat sebuah assembly. Nah, di sini misalnya konfigurasi ke 1. Nah, nilai X-nya itu X berarti konfigurasi min 1. Nah, sedangkan probabilitas kemunculannya P konfigurasi min 1. Nah, untuk yang kedua, nilai X-nya X konfigurasi min 2, P konfigurasi min 2. Nah, sampai ke T, sampai ke R, dan seterusnya teman-teman. Kita bisa lihat pada slideshow yang sudah saya tampilkan. Untuk nilai rata-rata X sama dengan X dikali konfigurasi min 1 dikali P dalam kurung konfigurasi min 1 ditambah X dalam kurung konfigurasi min 2 dikali P
dalam kurung konfigurasi min 2 ditambah titik-titik X dalam kurung konfigurasi R P dalam kurung konfigurasi R per P konfigurasi min 1 ditambah P konfigurasi min 2 ditambah titik-titik P konfigurasi min R menjadi X sama dengan sigma X konfigurasi min T P konfigurasi min T per sigma P konfigurasi min T. Nah, untuk konfigurasi dengan probabilitas maksimumnya didapat X konfigurasi min 1 dikali P konfigurasi min 1 ditambah X konfigurasi min 2 dikali P konfigurasi min 2 ditambah titik-titik ditambah X konfigurasi min R dikali P konfigurasi R. Kongruen dengan X konfigurasi min max dikali P max. Nah, didapat lagi P dalam kurung konfigurasi min 1 ditambah P konfigurasi min 2 ditambah titik-titik ditambah P konfigurasi min R kongruen dengan P max. Sehingga didapatlah X itu kongruen dengan X konfigurasi min max dikali P max per P max sama dengan X konfigurasi min max. Nah, untuk pembahasan yang keempat, kita akan masuk dalam nilai peluang konfigurasi maksimum. Nah, menggunakan persamaan yang sudah dibahas sebelumnya, nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Nah, persamaan yang sebelumnya yang sudah dibahas itu X kongruen X config min max dikali P max per P max sama dengan X config min max. Nah, di sini diuraikan len W dengan deret Taylor di sekitar len W maksimal. Jadi len W sama dengan len W max. Nah, dimasukkanlah deret Taylor sigma D len W per dns ns max. Delta ns ditambah 1/2 sigma do pangkat 2 len W per do ns do nq ns max nq max. Delta ns delta nq ditambah titik-titik. Nah, terus karena W hanya fungsi variabel n saja, maka do pangkat 2 len W per do ns do nq sama dengan delta sk dikali d pangkat 2 len W per dn pangkat 2 dns pangkat 2. Nah, dengan delta sk adalah delta Kronecker, dengan itu kita dapat bentuk aproksimasi untuk len W. Nah, len W sama dengan len W max ditambah sigma D len W per dns ns max. Delta ns ditambah 1/2 sigma delta sk D pangkat 2 len W per dns pangkat 2 ns max ns nq max. Delta ns delta nq ditambah titik-titik. Nah, pada titik maksimum terpenuhilah maaf ya teman-teman, ini masih sambungannya, yaitu
sama dengan ln W max ditambah sigma D ln W per dns ns max delta ns ditambah 1/2 sigma D pangkat 2 ln W per dn S pangkat 2 ns max delta ns pangkat 2 ditambah titik-titik. Nah, pada titik maksimum terpenuhilah sigma D ln W per dns ns max delta ns sama dengan 0. Sehingga ln W sama dengan ln W max ditambah setengah sigma D pangkat 2 ln W per dn pangkat 2 ns max delta ns pangkat 2 ditambah titik-titik. Nah, dengan memasukkan atau menggunakan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mendapatkanlah D ln W per dns sama dengan sigma ln gs min ln ns. Atau D pangkat 2 ln W per dns dnq sama dengan sigma dalam kurung D ln gs per dnq dikurang D ln ns per dnq sama dengan sigma dalam kurung 0 dikurang 1 per ns dns per dnq sama dengan sigma dalam kurung 0 dikurang 1 per ns delta ski sama dengan min 1 per nq. 1 per nq dikali D pangkat 2 ln W per dns sama dengan D pangkat 2 ln W per dns pangkat 2 sama dengan min 1 per ns. Nah, dengan demikian persamaan sebelumnya yang sudah kita bahas dapat ditulis menjadi ln W dikurang ln W max sama dengan 1/2 sigma min 1 per ns delta ns pangkat 2 ditambah titik-titik ln W per W max sama dengan min 1/2 sigma dalam kurung delta ns per ns ditambah titik-titik. Nah, jika kita asumsikan bahwa untuk semua nilai S, penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum bernilai sama, maka delta ns per ns itu kongruen dengan C. Nah, sehingga diperolehlah ln dalam kurung W per W max sama dengan min setengah sigma C pangkat 2 ns ditambah titik-titik ln W per W max sama dengan min 1/2 C pangkat 2 sigma ns sama dengan min 1/2 C pangkat 2 n. Atau dapat ditulis menjadi W per W max itu kongruen dengan eksponensial dalam kurung min C pangkat 2 n per 2. Nah, dengan standar deviasi C sama dengan 10 pangkat min 10 dan jumlah sistem dalam suatu assembly N 10 pangkat 23. W per W max kongruen dengan eksponensial min 10 pangkat min 20 dikali 10 pangkat 23 dibagi 2 sama dengan eksponensial dalam kurung min 500 menjadi 0. Nah, hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly.
sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.